Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja yang membaca kitab Allah, yakni Al-Quran, sesiapa saja yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, yakni Al-Quran, maka baginya dengannya satu kebaikan.
Dan kebaikan itu digandakan balasannya 10 kali ganda. Baginda bersabda, aku tidak berkata, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bila satu huruf diberi balasan satu kebaikan, kemudian digandakan 10, bermakna mengkaji alif, lam, mim, sudah dapat 30 kebaikan. Subhanallah. Hadis riwayat Imam Turmuzi dalam sunannya dan dinilai sahih oleh Nasiruddin Al-Albani. Tentulah jamaah sekalian, hadis ini tidak harus difahami secara sederhana. Dalam arti kata, baca alif lam mim 30 kebaikan, alif lam mim 60, alif lam mim, alif lam mim. Atau baca satu huruf nun, 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 nun 10 kali, dah 100. Tentu tidak begitu maksudnya. Maka untuk memahami hadis-hadis yang seperti ini, mau tidak mau kita mesti memahami makna sebenar, maksud sebenar sabda Nabi, kalimat yang digunakan oleh Nabi dalam hadisnya tadi, qara'a, yaqra'u. Itu kena difahami benar. Apa betul? Apa ianya betul? Qara'a itu terjemah sama dengan membaca dalam bahasa Melayu. Atau mungkin punya makna yang lebih dalam. Nah, inilah yang perlu digali oleh kita. Apalagi dalam Al-Quran, bahkan ia merupakan kalimat pertama daripada wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada baginda Nabi SAW ketika baginda masih berada di Gharin Hira, Gua Hira. Kalimat pertama pada wahyu pertama, bunyi dia Iqra. Tengok. Iqra itu fi'il amar daripada qara'a. Apa yang maksudnya Iqra itu mana? Bacalah. Yang pada mulanya Nabi kebingungan, suruh baca pertama, Nabi sedar dia tak mampu membaca, tak boleh membaca. Tak ada kepandaian membaca. Yang keduanya, mungkin apa? Kalau aku disuruh baca, apa yang aku baca? Jibril tidak menunjukkan apa-apa tulisan, nashah. Tiba-tiba, Iqra, Iqra, Iqra. 3 kali Nabi disuruh, 3 kali Nabi kata, ma'an Nabi qari. Aku tak berhenti nak baca. Kemudian, sambungan tengok, Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Oh, kalau itu mana qara'a, bukan sekadar membaca dalam bahasa Melayu. Itu perlu dipahami. Maksud saya ialah hadis Nabi yang menyatakan siapa yang baca satu huruf Al-Quran dapat 10, satu kebaikan. Kebaikan digandakan menjadi 10. Alif lam mim dah makna 30. Ya, tidak haruslah difahami sesederhana itu. Sesimpel baca alif lam mim 30. Alif lam mim 30. Nun, 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 nun 40. Tentu bukan itu.
kembali kepada apa sebenarnya maksud, makna qara'a yaqru iqra yang jadi perintah Allah yang pertama. Perintah solat belum ada. Perintah zakat jauh sekali. Perintah bakti pada bapak belum ada. Perintah pertama, taklif pertama. Bunyi dia iqra. Sedangkan waktu itu tidak ada naskah yang boleh baca. Nah, ini kembali pada Quran. Nah, ini saya serahkan pada jamaah sekalian untuk menggali. Mungkin yang pernah mendengar uraian ini, ya alhamdulillah kita akhirnya paham apa Iqra. Bahkan saya pernah, saya ingat dahulu pernah kita bicarakan juga makna sebenarnya Iqra, qara'a yaqra Iqra. Dan saya juga pernah menyampaikan satu semacam borak dalam tajuk Iqra, yakni falsafah Iqra dan pembentukan tamadun. Jadi bukan perintah biasa, bukan perintah yang sederhana, yang simple. Perintah Iqra dan pembentukan tamadun. Erat sekali kaitan. Patutlah bila Iqra itu difahami, diberi makna, fahami dengan yang sebetul-betulnya sesuai dengan maksud sebenarnya kalimat Iqra. Betul, yang satu huruf dapat satu kebaikan, dapat berganda. Tapi lagi sekali, tolong jangan difahami secara sederhana, harfiah, asal dah baca alif lam mim 30. Baca 2 kali 60. Baca 3 kali 90. Ya, saya fikir tidak begitu maksudnya. Saya tak kata itu salah, mungkin bagi kita yang belum memahami makna sebab Iqra, tapi tolong dipertingkatkan kefahaman. InsyaAllah, apa yang sedang kita usahakan, seperti mana yang kita lakukan pagi hari ini, moga-moga menepati sabda Nabi tadi. Siapa yang baca satu huruf Al-Quran. Dan kita tidak hanya membaca satu huruf, tapi kita akan baca banyak huruf. Dan kita coba memahami makna di sebalik huruf-huruf yang disusun menjadi satu kalimat. Kalimat-kalimat yang disusun akhirnya menjadi satu jumlah. Satu ayat. Satu ayat diraihkan ayat lain sehingga memberikan gambaran, kesimpulan yang menyeluruh. Nah, jadi panduan kemudian kita amalkan. Itu satu usaha untuk kita menerjemahkan secara nyata sabda Nabi yang dibacakan, disampaikan di atas tadi. Mari kita usahakan untuk melaksanakan apa yang disabda oleh Nabi. Hari ini, ya mas sekalian, kita akan kaji ayat berikutnya, yakni ayat yang ke-29 daripada surah Hud. Tempoh hari kita pelajari ayat yang ke-28. Jadi hari ini ayat yang ke-29. Masih bercerita tentang dialog antara Nabi Nuh dan kaumnya. Jika ayat yang ke-29 sebelumnya, Nabi Nuh memberitahu kepada kaumnya, jika apa yang aku sampaikan ini adalah satu kebenaran mutlak, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang jelas lagi nyata.
Satu. Dan jika sekiranya aku benar-benar utusan Allah, Allah pilih aku sebagai utusannya, Allah beri kepada diriku ini rahmat, kerasulan dan kenabian, tapi kamu tetap menolaknya, kamu tetap tidak mau menerimanya. Kebenaran aku sampaikan walaupun dengan bukti yang nyata, kamu tetap tolak. Kebenaran bahwa diriku ini utusan Allah, diberikan rahmat nubuwah, dan dengan bukti-bukti yang zahir juga, kamu masih tidak mau menerimanya. Nabi Nuh kata, aku tak punya kuasa untuk paksa kamu. Dan jika Tuhanku yang menyuruh aku jadi nabinya ini menghendaki, dia sendiri yang boleh paksa kamu untuk menerima kebenaran ini. Allah Tuhanku yang punya kuasa, punya wewenang untuk paksa kamu menerima kebenaran yang datang daripada itu pun dia tidak lakukan. Apatah lagi aku, yang tugasku hanya balag, tabligh, menyampaikan. Jadi aku tak boleh buat apa-apa. Tugasku telah selesai. Begitu aku telah sampaikan kepada kamu segala risalah. Dan jika kamu masih meragui, aku tunjukkan bukti-bukti kebenarannya, tapi kamu tetap menolaknya. Sudah, tugasku setakat itu. Aku tak boleh paksa kamu. Apalagi kamu karihun. Terus. Adil kan? Ya, perhujahan, perdebatan seperti itu sangat adil. Fair lah. Sekarang terpulang pada kamu. Mau kamu terima, kamu yang untung. Mau kamu menolak, kamu yang rugi. Aku sebagai utusan Allah, macam itulah seakan Nabi Nuh kata. Aku sebagai utusan Allah, setelah aku menyampaikan apa yang Allah suruh aku sampaikan, dan kamu tidak menerima, aku tak rugi apa-apa. Tak. Kamu menerima risalahku, aku tak untung. Kamu menolak risalah aku pun tak rugi. Apatah lagi Allah. Untung rugi itu kembali pada diri kamu sendiri. Itu hujah yang luar biasa itu. Dan sangat adil. Itu perdebatan yang sangat adil. Artinya tidak ada unsur memaksa. Sehingga yang jadi objek dakwah, jika mereka menerima, itu pilihan mereka sendiri, karena terbuka hatinya, sehingga kebenaran mutlak itu terlihat olehnya. Jika mereka menolak, yaitu pilihan mereka sendiri. Karena mereka belum mau membuka diri. Sebab kalau mereka menerima kerana terpaksa, atau dipaksa, atau diugut, atau macam-macam lah. Ya, iman ini tidak boleh paksa saja, Mas sekalian. Walaupun kebenaran itu wajib diterima, diakui, diyakini dan diterima, tapi jangan sampai orang yang menerima kebenaran itu merasa terpaksa atau dipaksa, sehingga kebenaran yang mereka terima bukan kerana kesedaran dirinya, bukan kerana yakin ia datang pada Allah, bukan menerima, bukan kerana Allah, tapi kerana takut, ugutan, takut. Dan itu tidak, itu bukan ajaran agama Islam. Islam tidak pernah masakan begitu. Yang kedua, dialog yang kedua, dan Nabi Nuh masih menunjukkan sifat sayangnya, sifat terbukanya. Dalam hatinya masih dipenuhi dengan rasa cinta kepada umatnya, walaupun umatnya degil dan tetap menolak. Terbukti, Nabi Nuh panggil mereka dalam ayat 29 ini, tengok.
Ya qaumi. Wa ya qaumi. Dan itulah kita bicarakan minggu lepas. Saya kutip daripada uraian yang diberikan oleh Syed Qutb dalam kitab tafsir beliau fi Dhilalil Quran. Ya qaumi, saya tidak perlu mengulang. Ada rasa tu tolak ansur terbuka, rasa kasih sayang, tak ada kepentingan apa-apa, semata-mata hanya karena sayang sifat sayang Nuh kepada kaumnya. Dalam bahasa yang saya gunakan tempoh hari, seorang nabi ibarat tak sampai hati jika suatu hari terpaksa melihat salah seorang umatnya disiksa karena menolak ajarannya. Itulah. Rasanya tak rela, sedih sekali. Dan itu namanya hibah, berpunca pada sayang yang mendalam. Jadi bukan puas ya. Jangan fikir para nabi, pendakwah yang karena Allah Subhanahu Wa Taala melihat orang menolak dapat musibah puas rasanya. Bukan puas. Hibah. Nabi Ibrahim tengoklah, Nabi Ibrahim. Hibah. Kenapalah sayang sungguh, kasihan sungguh. Saya dah ingatkan tapi tolak. Itu luar biasa ya. Nak tanamkan rasa itu bukan main. Susah. Wa ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi malan. Aku tidak meminta kepada kamu atas dakwah yang aku sampaikan kepada kamu ini malan akan harta. Sama ada sedikit maupun banyak. Sama ada berupa harta benda, kekayaan, ataupun jawatan. Kenapa? Kita artikan begitu. Ya, karena malan dalam bentuk nakirah. Dan itulah berulang kali kita pelajari. Salah satu makna daripada isim nakirah itu, maksudnya ini menunjukkan taklil dan taktir. Kathrah. Banyak dan sedikit. Boleh diartikan malan itu harta yang sedikit. Boleh jadi malan itu harta yang banyak. Karena nakirah. Dan ia bersifat umum. Maksudnya, aku mereka benar itu tidak meminta apa-apa balasan daripada kamu. Ima sedikit, apalagi banyak. Dalam bentuk apa sekalipun. Bahasa yang mudah, aku sampaikan kebenaran Allah pada kamu ini tidak punya kepentingan pribadi sama sekali. Tidak. Saya sama sekali tidak ada kepentingan. Dalam bahasa sekarang dipanggil si mana itulah, ya, conflict of interest itulah. Tak ada. Saya tak ada conflict of interest. Satu. In ajriya illa 'ala Allah. Kenapa saya tidak punya kepentingan pribadi? Kenapa saya tidak ada apa dipanggil conflict of interest? Ya, karena in ajriya illa 'ala Allah. Tiadalah balasan upah, kalau boleh katakan begitu, jadi bagiku illa 'ala Allah, kecuali atas Allah. Allah sendiri yang akan memberiku balasan atas jerih payahku menyampaikan kebenaran Dia. Dia yang menyuruh aku menyampaikan ajarannya kepada kamu. Maka wajarlah kalau aku mengharapkan balasan, upah, pahala daripada Dia yang menyuruh aku. Tidak mungkin aku minta balasan, upah kepada kamu yang menjadi objek sasaran dakwahku. Betul kan? Dari segi logik sajalah. Dari segi logik saja, Mas kan. Kalau A bekerja kepada B, B kata bagi bos A, tolong ya, saya suruh awak
tolong pergi ke rumah Pak Cik C tu. Tolong pergi ke rumah Pak Cik C, pasangkan lampu dia, betulkan lampu dia. Ada lampu dia terbakar. Jadi tolong kau pergi rumah dia dan tukar lampu dia. A sebagai pekerja, B, ya pergilah. Oh ya Tuan B, kami pergi. Pergi ke rumah C, betulkan lampu. Selesai. Selepas itu, ini bukan C tak suruh. C tak suruh. Tak suruh A untuk betulkan lampunya, tukar bulbnya yang terbakar. Yang suruh itu B. Jadi jika A minta upah kepada C, ya tak masuk di akal lah. Jadi C tidak perlu khawatir. Rajin betulkan itu, betulkan ini. C tak perlu khawatir. Rumahnya diburuk jadi cantik. Tak ada lampu, jadi ada lampu. Dinding tak berplaster, jadi plaster. Nah, C tak perlu khawatir, nanti minta upah kepadanya. Sehingga, tak perlulah, awak tak perlu. Tak. Bekerja itu atas perintah B. Sebab itu, akan minta balasan. Kalau ia minta balasan, pasti kepada yang menyuruh. Dan itu adalah, Masya Allah, nikmat yang besar bagi C. Rumahnya jadi cantik, hidupnya jadi selesa, rumahnya jadi terang, dindingnya ada plaster tingkap sempurna, ada lagi langsir, ada kursi meja siap. Dan dia tidak perlu membayar apa-apa kepada A. Sebab A tidak akan minta upah kepadanya. Karena dia bukan bekerja buat C. Dia bekerja itu untuk D. B yang menyuruhnya. Nah, itu logiknya. Sangat mudah dipahami jika mereka gunakan logik sekalipun. Sebab itu Nabi Nuh kata, aku dakwah ini yang suruh Allah. Untuk menyampaikan kebenaran yang akan menyebabkan nasib kamu nanti senang dunia akhirat. So, kamu untung. Kamu daripada sesat, dapat hidayah, daripada hidup gelap menjadi terang. Daripada dimurkai oleh Allah, menjabat ridhonya. Dan ini aku tunjukkan jalannya. Kamu untung. Dan kamu tidak perlu khawatir akan tak mampu bayar upahnya lah. Takut nanti aku minta balasan pada kamu. Tak payah. Yang akan bagi upah kepada aku, meluruskan perangai amal kamu, menunjukkan kamu jalan yang lurus, itu Allah. Karena dia yang suruh aku. Tengok. Jadi kalau dikira susah banyak, yang susah Nabi Nuh lah, yang bekerja lah. Yang susah lah, yang disuruh lebih betulkan rumah C tadi lah. Berpeluh-peluh dia. C sebenarnya terima kasih banyaklah Nuh. Dia kata C, terima kasih banyaklah kau sabar, terima kasih, semua rupanya percuma. Pun akhirnya, beginilah si saudaraku C. Kau sebenarnya tidak perlu terima kasih kepada aku. Karena aku buat kerja di rumahmu ini, ada yang menyuruh. Yang menyuruh yakni Tuan B. Nah, terima kasihlah kepada dia. Nah, Nabi demikian juga. Aku sampaikan dakwah ini kepada kamu ini atas perintah Allah. Demi kebaikan kamu. Aku tak minta upah satu sen pun daripada kamu. Jadi kamu tak perlu khawatirlah tak mampu bayar. Karena memang tak ada apa-apa bayaran. Free of charge. Gratis. Majanan. Yalah, terima kasih kalau begitu Nuh, terima kasih padaku, terima kasihlah. Baik semua kau. Nuh mungkin akan kata, tak payah terima kasih pada aku. Terima kasihlah kepada yang mengutus aku, namanya Allah. Macam mana cara berterima kasih? Terima ajaran aku itu, amalkan ajaran aku itu. Sudah, terima kasih.
Ucap banyak-banyak, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur, syukur. Kan sangat logik ya hujah Nabi Nuh ini. Siap memang zaman sekarang, daripada zaman Nabi Nuh hingga zaman Nabi Muhammad SAW, mereka ni khawatir. Bila menerima ajaran para nabi, mereka akan kehilangan sekian-sekian. Hartanya akan berkurang sekian-sekian. Jawatan yang tinggi akan turun. Status sosial yang sudah dalam kedudukan yang apa istilahnya, yang mampan akan hilang. Kesenangan hidup yang mereka rasa selama ini nanti akan bertukar. Itu yang mereka khawatir. Termasuklah umat Nabi Muhammad dahulu, orang kafir Makkah. Kan itu yang dikhawatirkan. Takut hilang pengaruh, takut hilang jawatan, takut hilang. Jadi, para nabi disuruh oleh Allah untuk bagi tahu pada mereka, aku datang ini sampai kemana ini tak minta apa-apa balasan. Kamu jangan khawatir harta kamu berkurang dengan menerima ajaranku. Kamu tidak akan kehilangan apa-apa. Justru kamu akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Dari situ sebenarnya boleh difahami dengan logik ya. Sangat logik sekali. Itu permintaan mereka. Pelik. Tak apalah, no, kalau begitu beginilah. Walaupun kami tahu seperti mana yang kamu yakinkan pada kami bahwa engkau tidak meminta apa-apa upah daripada aku sama ada sikit apalagi banyak malan. Sehingga menurut kamu dan kamu berjaya meyakinkan aku, kami tak rugi. Tak akan kehilangan apa-apa, tak buat apa-apa. Itu kami terima. Tapi masalahnya, no, ada satu lagi yang menghalang, yang masih menghalang kami untuk menerima ajaran kamu, untuk menjadi pengikutmu. Ada satu halangan yang bagi kami amat berat untuk kami menerima ajaran kamu, untuk kami jadi pengikut kamu, selagi halangan ini belum engkau. Dan yang boleh menghilangkan halangan ini hanya engkau, no? Nabi Nuh tanya, apa itu penghalangnya? Kalau kamu dah terima lalu, apa lagi? Tunggu apa lagi? Ada sakinah. Apa itu? Kami mau pengikut-pengikut kamu yang lebih dulu. Yang dah sedia ada itu, kau halau dulu. Dalam ayat sebelumnya kan mereka gelar umat pengikut Nabi Nuh ini orang yang rendah, cara berfikirnya, bodoh, hina, aradhil. Itu dalam ayat sebelumnya kita pelajari ya. Mereka kata pengikutmu ini, yakni orang aradhiluna. Aradhiluna yakni orang yang berkasta paling hina, paling bawah di antara kami. Tak ada inilah. Ya, minta maaf lah, low class. Bagaimana mungkin orang sehebat kami punya kelas kehidupan yang tinggi, nama besar, tiba-tiba terpaksa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan orang-orang yang Allahu Akbar. Mereka ini jangankan menjadi partner kami. Jadi pekerja kami pun kami tak nak karena tak setaraf. Itu pun kalau mereka mau, mungkin mereka jadi hamba abdi kami dan kami akan pekerjakan mereka tanpa upah. Itu mungkin baru layak. Tengok, mereka merasa tidak setaraf, tidak satu level dengan mereka. Tolong ini dihalau. No. Wah, ini berat sekali ini tuntutan ini. Syarat ini berat sekali. Apa jawaban Nabi Nuh? Allah ceritakan, "Wa ma ana bitaridil ladzina amanu." Dan tidaklah aku akan menghalau jika kamu, wahai kaumku, suruh aku. Bahkan jika kamu paksa sekalipun diriku untuk menghalau pengikutku yang dah mukmin sekian lama. Hanya karena mereka ini
orang, golongan, masyarakat yang kamu anggap hina, yang kamu anggap tidak selevel dengan kamu. Hayhata, hayhata, nehi, nehi, nehi. Nongkah, nongkah. Tak mungkin, tak mungkin. Tak mungkin. Karena saya kata tadi, Nuh kata, aku berdakwah ini kerana memenuhi perintah Allah. Sudah, tak lebih daripada itu. Kepada yang menerima, mereka yang untung. Kepada yang menolak, mereka yang rugi. Tak ada hak bagi aku. Kamu kena tahu, wahai kaumku, golongan bangsawan, aku ini tidak diberi kuasa oleh Allah untuk memberi apa-apa upah kepada mereka yang menerima ajaran aku. Dan aku juga tidak diberi kuasa oleh Allah yang menyuruh aku, jadi nabinya, untuk menghukum, memberi balasan siksa kepada mereka yang menolak risalahku. Itu hak Allah. Allah mau menerima atau menolak, itu hak Allah. Bila kamu suruh aku tolak mereka, kenapa aku hukum mereka? Sedangkan di awal aku dah beritahu kamu. Bila kamu menolak, aku tak boleh paksa. Demikian juga bila mereka sudah terima, aku tak boleh halang. Sama tak? Logik kan? Jadi mereka sebenarnya dirangsang kecerdasan akal mereka. Kalau mereka masih punya akal lah. Nabi Nuh sebenarnya mengajak mereka berdebat ini, berhujah ini, gunakan akal sehat lah bahasa mudahnya. Akal sehat. Karena apa yang disampaikan oleh Nuh ini semua boleh difikirkan. Dengan syarat mereka punya akal yang sehat, fikiran yang waras. Coba kamu fikir. Di awal aku dah beritahu kamu. Tugasku hanya menyampaikan kebenaran dengan bukti yang nyata-nyata. Dan jika kamu menolak, aku tak mungkin nak paksa kamu. Tak mungkin. Aku tak paksa kamu untuk menerima. Tiba-tiba ada orang yang menerima dengan suka hati, bukan karena ada paksaan daripada aku. Setelah mereka menerima pula, kamu suruh aku untuk halau mereka. Sebagaimana aku tak ada hak untuk paksa kamu menerima aku juga tidak punya kuasa, tidak punya hak untuk menghalau, menolak, menghalang orang yang hendak menerima ajaran aku. Logik kan? Nabi Nuh benar-benar ingin meyakinkan pada mereka, ingin beritahu pada mereka yang dia itu hanya utusan. Tugasnya balaghul mubin. Menyampaikan segala apa yang Allah suruh sampaikan dan kemudian menjelaskannya. Jika mereka yang dijadikan syarat dakwah ingin bukti, fakta yang nyata bagi kebenaran dakwahnya, Nuh tunjukkan. Itu saja. Nak memaksa supaya mereka terima pun tak ada hak. Nak menghalau, nak menghalang orang yang tak menerima pun juga tidak ada hak. Dan orang-orang yang dah menerima ajaran aku, yang kamu suruh aku menghalaunya, sebagai syarat kamu bersedia menerima ajaranku, kamu baru mau menjadi pengikut aku, menerima ajaran aku, jika aku menolak, menghalau mereka yang dah menjadi pengikut aku. Kan itu kan yang kamu maksudkan. Oh iya, itu yang kami mau. Sebab rasanya, turunlah harga diri aku. Saya minta maaf, saya gunakan bahasa sekarang, jangan sekarang. Mungkin mereka kata orang ini jenis orang yang jaim. Jaimnya sangat kuat. Jaim itu jaga image. Bagi mereka hancur image aku. Aku ni golongan bangsawan, golongan terpandang. Mana nak letak muka? Bila tiba-tiba aku duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan orang yang selama ini kami anggap arodil. Tak mau, Nuh, tak mau. Masya Allah. Nah, ini kaitannya hubud dunia ya. Dan itu telah kita pelajari pada hari Sabtu tentang haidul dunia. Salah satu punca orang menolak
kebenaran, atau dalam bahasa yang lebih luas, salah satu orang yang tidak meyakini adanya hari akhirat, karena akhirat itu kebenaran mutlak, ya Mas sekalian. Kalau adil ada yang mutlak, kalau betul-betul mutlak, di dunia kan dikatakan adil kan belum tentu adil. Boleh jadi bisa menisbi. Karena hubud dunia. Dan ini hubud dunia ini. Dunia ini Mas sekalian, ini yang sekarang. Terhormat yang sekarang, senang yang sekarang, bahagia. Tolak. Mereka ini, wahai kaumku, yang kamu suruh aku halau ini, yakni mula innahum mulaku rabbihim. Kamu tahu tak? Innahum sesungguhnya mereka mulaku rabbihim. Orang-orang yang cukup yakin bahwa mereka akan jumpa Tuhan mereka. Jadi hubungan pertanggungjawaban mereka bukan kepada aku, kepada Tuhan mereka. Mereka memilih menerima ajaran aku daripada menolaknya. Walaupun mereka boleh menolak seperti kamu menolak. Tapi mereka memilih untuk menerima ajaranku yang aku sampaikan atas perintah Allah. Dan mereka yakin, tahu betul bahwa pertanggungjawaban kelak atas pilihannya menerima ajaran aku, ajaran Allah yang aku sampaikan maksudnya, di depan Tuhan mereka. Di hadapan Allah yang mengutus aku sebagai utusannya. Dan mereka tahu sungguh, yakin sungguh. Jika pilihan mereka menerima ajaran ini, pilihan yang betul, mereka yakin akan diberi ganjaran oleh Allah yang mengutus aku menjadi utusannya. Jika mereka menerima ajaran yang disampaikan ini, pilihan yang salah, ya mereka akan menanggung akibatnya. Tapi mereka yakin yakin-yakinnya akan kebenaran dakwahku ini. Dan itu tujuan kami berdakwah. Kami sudah sampaikan dan orang itu sudah menerima. Selesai. Permintaan kamu malah pelik. Orang yang dah menerima, kamu suruh aku halau mereka. Macam mana? Tujuan dakwahku ini agar semua manusia menerima. Yang menerima pula kamu suruh tolak. Dan kamu letakkan syarat untuk kamu bersedia menerima. Sedangkan menerima atau menolak, itu mestinya kerana pilihan kamu sendiri, tak perlu syarat-syaratnya Allah. Sudah, aku mau kamu menerima kerana Allah. Karena kamu yakin itu ajaran Allah. Dan kamu yakin bila kamu menerima, dapat ganjaran pada Allah. Bila kamu menolak, dapat siksa daripada, sudah. Jamaah sekalian. Hujah yang diberikan oleh Nabi Nuh ini, saya ulangi, sangat rasional. Sangat rasional. Logik. Artinya, jika mereka mau, lagi sekali, menggunakan akal sehatnya, fikiran warasnya, mereka boleh menerima. Dan mereka tak mampu nak membantah, karena hujah betul-betul. Tapi mereka masih berat. Jadi mereka menolak itu maknanya mereka menafikan kewarasan akal mereka. Sama ada mereka sebenarnya sudah menerima hujah Nabi Nuh, tapi mereka tetap menolak karena kesombongannya. Atau mereka menolak alasan Nabi Nuh yang sangat-sangat rasional. Kita tidak tahu. Tapi penghujung ayat itu nampaknya memberikan jawaban bagi kita. Mereka tolak hujah Nabi Nuh yang sangat rasional ini. Penutup ayat itu menjadi jawabannya. Walakinni, kata Nabi Nuh. Tetapi aku. Arokum. Melihat kamu. Qauman. Sebagai kaum. Tajhalun. Kamu jahil. Masya Allah. Jadi nampaknya, jika mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh,
Sedangkan Allah telah memberikan alasan-alasan yang sangat-sangat rasional. Jika menolak mereka itu kerana alasan kesombongan. Yang menolak kebenaran semata-mata karena kesombongan keangkuhan dirinya, itu kebodohan yang maksimum lah. Itu kebodohan juga. Nanti saya jelaskan apa makna jahil menolak Al-Quran. Jika mereka menolak kebenaran disampaikan oleh Nuh dengan alasan-alasan yang akliyah, tapi mereka masih menolak, ya maknanya mereka orang yang tidak mampu berfikir rasional. Kecerdasan akliyahnya, maaf bahasa kami dahulu, kecerdasan otak yang Allah berikan, kecerdasan IQ-nya yang Allah berikan, bahasa kami dulu namanya mandul. Allah bagi IQ yang tinggi, tapi dalam hal ini IQ dia menjadi mandul. Dan itu bodoh. Itu bahasanya agak keras. Tapi nampaknya lah, kamu tetap menolak ini. Kalau bukan kerana sombong, keangkuhan kamu tadi, terlalu jaim tadi, atau mungkin karena memang kamu ini, kecerdasan intelektual kamu, nikmat IQ Allah, yang Allah berikan pada kamu yang tinggi ini, sudah mandul. Dan kedua-duanya bolehlah dikatakan bahwa kamu ini tajhalun. Bodoh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jahlun. Mas sekalian, al-jahlu di dalam bahasa Arab atau wabil khusus dalam penggunaannya dalam Al-Quran, itu mempunyai 3 makna. Saya ulangi. Al-jahlu, yang kita terjemahkan bodoh itulah. Jahil itulah. Dalam bahasa Arab, wabil khusus penggunaannya dalam Al-Quran itu ada 3 makna, 3 maksud. Yang pertama, al-jahlun maknanya khuluwun nafsi minal ilmi. Ini makna yang paling basic. Jahlun, al-jahlu wa khuluwun nafsi minal ilmi. Jahil ialah kosongnya jiwa, kosongnya hati, kosongnya diri seseorang daripada pengetahuan. Jadi kalau orang itu tidak punya ilmu sedikit pun, hatinya kosong, tak ada, ilmu sedikit pun tak ada, itu dipanggil jahil. Itu yang paling basic lah, paling basic. Awak tahu tak tentang benda ini katanya? Oh, saya tak tahu. Atau mungkin tahu tapi 10% tak ada. Jangan 10%, 1% pun saya tak ada ilmu tentang itu. Itu mana jahil. Makna yang paling basic, yang asal. Tidak punya pengetahuan sikit pun dalam hati tentang sesuatu. Ya, manalah kita tahu. Kita tak tahu, tak pernah belajar, tak pernah baca apa. Tiba-tiba ditanya tentang, kamu tahu apa punca tsunami? Apa hanya? Kita yakin tsunami berlaku, kita merasakan akibatnya, tapi ditanya apa puncanya. Kita tak pernah belajar itu, tak pernah baca kajian tentang itu, kita ditanya. Saya minta maaf, saya tak tahu mana. Awak tak tahu atau sebenarnya awak sebenarnya kurang faham? Saya tidak tahu. Atau barangkali awak sebenarnya tahu ada pengetahuan tentang tsunami, tetapi tak cukup pengetahuan itu. Mungkin hanya 50%. Oh tidak. Jangan 50, mungkin 10% tak ada. Jangan 10%. 1%, setengah persen pun saya tak ada ilmu. Kosong. Nah ini makna jahlun yang pertama. Itu yang makna asal ya. Yang kedua, i'tiqadu syai' bi khilafi ma huwa alaih.
Pertama, baik. Adakah agak-agak firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Nabi Nuh pada kaumnya, illa lakini arakum qauman tajhalun. Tetapi aku nampak kamu ni kaum yang kamu bodoh. Agaknya bodoh makna yang pertama atau tidak agaknya? Atau bukan? Tak ada pengetahuan langsung tentang sesuatu. Bukan kan? Mereka kaum yang jahil maknanya bukan makna yang pertama ini. Pasti. Wih, mereka tahu banyak. Ini aja tak tahu, mungkin itu tahu. Ini tahu, ini tahu. Jadi taklah dirinya kosong daripada ilmu. Ada. Dan mungkin dia tahu kebenaran ajaran Nabi Nuh. Tapi kan mungkin karena kesombongannya. Jadi makna pertama nampaknya kurang sesuai jika kita terapkan untuk memahami makna tashalun dalam ayat ini. Makna yang kedua, apa itu jahil? Jahil yakni i'tiqadu syai'i bi khilafi ma huwa alaihi. Yang pada imla mungkin boleh ditulis Arabnya ya supaya lebih tepat nanti pemahamannya. Kalau tidak pun tak apalah kalau tulis dicatat maksudnya. Itu pun kalau mungkin sesiapa yang ingin mencatat. Yang tak ada keinginan untuk mencatat pun tak apa. Mendengar pun tak apa. Karena mungkin kita alhamdulillah masih diberikan memori yang kuat. Jadi mana tahu apa yang kita dengar minggu depan, minggu lepas kita masih yang kita tahu lepas masih bagus. Itu syukur. Jadi tanpa catatan kita masih ingat. Itu bagus itu. Yang kedua, jahil yakni i'tiqadus syai'. I'tiqadus syai'i. I'tikad, keyakinan terhadap sesuatu. Keyakinan terhadap sesuatu. Bi khilafi ma huwa alaihi. Berbeza dengan yang sebenarnya. Itu jahil. Keyakinan kita kepada Allah Rabbul Alamin ialah Allah itu ahad. Isa. La syarikalah. Tak ada sekutu. Itu keyakinan yang benar. Iktikad yang benar kepada Allah bahwa Allah itu ahadun. Allahu as-samadu. Allah itu lam yalid. Allah itu lam yulad. Allah itu lahu kufuwan ahad. Itu keyakinan yang betul. Iktikad namanya. Tiba-tiba ada orang yang punya iktikad, punya keyakinan bahwa Allah itu, dia yakin Allah itu ada. Tapi keyakinan, tak, Allah bukannya Isa. Allah bukannya satu. Allah itu hanya salah satu daripada Tuhan yang ada. Tengok. Kami yakin Allah itu ada. Pencipta alam semesta. Sampai situ masih betul. Tapi sebenarnya Allah yang wajib kita sembah, Tuhan kita itu bukan satu. Ia hanya salah satu, bukan satu. Yang berhak untuk kita sembah itu ada 3. Salah satu daripadanya namanya Allah umpamanya. Itu namanya etika juga. Tetapi etikat yang sebegitu berbeza. Menyalahi etikat yang semestinya. Maka etikat yang sebegitu, etika yang salah itu, pelakunya jahil. Betul? Jadi jahil itu bukan orang tak ada ilmu. Ada ilmu, bahkan sudah peringkat keyakinan. Malangnya keyakinannya terhadap sesuatu itu tidak sesuai dengan yang semestinya, yang sebenarnya. Adakah dia solat? Oh, dia solat. Macam mana dia? Kenapa dia solat? Allah suruh. Oh, betul. Aqimus solat. Dia solat karena dia kata karena Allah suruh solat. Ya, alhamdulillah. Sampai itu dia masih betul. Okey. Macam mana dia solat? Solat dia pelik lah. Solat dia pelik.
Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Lalu Nabi contohkan bagaimana solat itu dilakukan daripada awal hingga akhir. Tak pelik solat dia. Nah, jika cara solat, dia solat karena meyakini solat itu wajib. Okey. Tapi jika ia melakukan, meyakini solat yang diperintahkan itu, lalu dilakukan sesuai dengan arahan Allah, orang itu disebut jahil. Yang kedua, iktikad. Yang contoh yang terakhir itu saya kaitan yang ketiga itu. Sorry, saya agak lalu sikit. Yang ketiga, jahil itu fi'lu syai' bi khilafi ma haqquhu ayyuf'al. Jahil itu, makna yang ketiga yakni melakukan sesuatu perbuatan menyalahi apa yang semestinya dilakukan. Nah, contohnya solat tadilah. Suruh solat, tapi cara solatnya menyalahi dengan cara solat yang semestinya dilakukan solat itu seperti apa. Maka orang itu disebut jahil. Udhkurullaha katsira. Ingatlah kamu kepada Allah dengan ingatan yang banyak. Atau terjemahan bebas, zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah suruh kita zikir, sama ada zikrun bil lisan, atau zikrun bil qalbi, atau zikrun bil af'al. Okey, kita ambil satu contoh, zikir bil lisan. Allah suruh kita zikir dengan lidah contohnya. Ya, sebutlah nama Allah, subhanallah, subhanallah ke, Allahu Akbar ke, la ilaha illallah ke. Dan kita buat. Alhamdulillah, masih betul. Allah suruh zikir, kita zikir. Allah suruh baca subhanallah, kita baca subhanallah, subhanallah. Okey. Allah suruh kita kulil hamdulillah, baca alhamdulillah. Lalu kita kata alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, betul. Sampai itu masih betul. Tapi Allah letakkan, Allah beri kita panduan. Melakukan zikir itu, zikir bilisan ya, paling ini contoh zikir bilisan. Dan kan contohnya khifah. Khifatan. Khifatan itu ada rasa takut. Yang lain kata khufyah. Khufyah itu dengan suara perlahan. La tajhar bisalah, jangan kuat-kuat. Wala tukhafid, tapi juga jangan rendah sangat, perlahan sehingga tak ada orang dengar, diri pun tengok. Tapi wabtaghi baina dzalika. Kuat sangat pun tak boleh. Dalam hati pun tak, jangan ambil tengah-tengah. Ya macam orang berbisik lah. Macam orang berbisik. Zikron kathiron, yang banyak. Diikuti dengan rasa takut, rasa, itu cara dia. Macam mana kuantiti dia? 100 kali ke, 1000 kali ke, 60 kali ke? Zikron kathiron. Tak kuat, tak ini. Bahkan ada satu pendapat yang diberikan ni, saya lupa nama ahli zikir itu. Ya, biasanya dikaitkan dengan orang yang kuat zikir ya. Saya lupa ulama yang tak, beliau kata berpesan bi ghairi harakatin jismiyah, tanpa gerakan-gerakan tubuh badan. Itu orang yang banyak zikirnya itu. Ya, kalau dalam kajian Islam itu dipanggil ya apa namanya, orang sufi lah, ahli tasawuf. Tapi yang sunni ya, ini telah kita pelajari dahulu. Orang yang bersungguh-sungguh menyucikan jiwa dengan memperbanyak zikir. Tapi zikir yang sunni, beliau berkata, min ghairi harakatin jismiyah. Tapi minta maaf, saya lupa nama orang itu. Tanpa adanya gerakan-gerakan tubuh badan. Jadi tak perlulah. Atau depan, kanan, depan, belakang, kanan, kiri. Tiba-tiba kita zikir. Pertama dengan suara yang kuat. Zikir, alhamdulillah. Allah suruh zikir, zikir, alhamdulillah. Tapi dengan suara yang kuat.
Wah, mengganggu orang lain. Dengan gerakan yang Allahu Akbar, kadang sampai orang tu mungkin dah mabuk lah sampai macam itu. Perbuatan zikir kita seperti itu tidak sama atau menyalahi dengan zikir yang sepatutnya kita lakukan. Maka kita sebagai pelaku zikir itu sebut jahil. Faham? Jahil maknanya kita itu melakukan perbuatan menyalahi, berbeza, tak sama dengan apa yang sepatutnya dilakukan. Kalau yang kedua tadi, beriktikad, meyakini sesuatu yang berbeza, yang menyalahi dengan yang semestinya. Solat fardu wajib. Dia yakini hanya sunnah muakkadah. Macam mana? Tak, solat subuh, zuhur, asar, maghrib itu bukannya wajib, bukan fardu. Dia hanya sunnah muakkadah. Banyak. Itu jahil. Itu jahil. Arak itu haram. Itu yang betul kan? Dia punya keyakinan, tak, arak itu betul haram. Jika orang minum hingga mabuk, itu haram. Tapi kalau hanya sikit-sikit, hanya sikit, untuk campur apa gini sikit, dan tak memabukkan, okeylah. Yang diharamkan tu mabuknya tu. Jangan minum sampai mabuk. Quran pun kata, la taqrabus shalah wa antum sukara. Wah, keluar dalil dia. Jadi dia dikeluarkan, jangan kamu dekati solat dalam keadaan mabuk. Maknanya mabuk boleh. Yang tak boleh itu solat dalam keadaan mabuk. Ayat itu dikutipnya. Jadi memahaminya tidak sempurna, tidak lengkap lah. Nah, fahaman yang seperti itu, atau orang yang punya fahaman seperti itu, bahwa arak itu haram jika memabukkan, jika banyak, tapi boleh, harus, halal, jika menggunakannya sedikit dan tak makan. Keyakinan seperti itu, nah, keyakinan yang salah, menyalahi yang sebenarnya. Pelakunya, orang punya keyakinan itu namanya jahil. Karena sepatutnya semestinya keyakinan haram. Nah, ini perlu saya jelaskan lagi. Kalau jamaah sekalian, kita meyakini sesuatu, atau kita tidak ada pengetahuan tentang sesuatu yang tidak perlu, layam bagi. Layam bagi itu mana tak perlulah. Kita mengetahuinya, kita tak boleh sebut jahil. Dalam bahasa agama, bila kita tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan tentang sesuatu yang memang tak diperlukan pengetahuan, tak boleh mengetahuinya, maka kita dikatakan jahil. Tak boleh. Ada orang cerita tentang jalan raya, selok-belok, lorong-lorong kecil di Las Vegas umpamanya. Las Vegas. Kawan itu semua, satu meja itu semua tahu. 10 orang meja semua. Oh ya. Masa itu ada satu kedai kecil tahu. Ini bla-bla semua tu. Makanan sedap tu. Ada murah. Okeylah, saya ingat tu ada kopi tu sedap main. Ada satu lorong di luar weekend. Oh ya, saya pernah singgah situ. Kira okeylah tu. Kopi dia murah tu. Waktu secawan lebih kurang dalam RM50 lah Malaysia. Tapi okeylah, murah lah. Di Las Vegas apa kata. 9 orang cerita Las Vegas. Kedai-kedai runcitnya dia tahu. Lorong kecilnya dia tahu. Barang dia tahu. Warna pun tahu. Bahkan kalau hantar sana tak bingung lah. Nah, mana dia tahu betul. Kita seorang yang tengok tak tahu. Lalu tanya, kenapa saya tak tahu sama. Jadi kita tak punya pengetahuan sikit pun tentang Las Vegas. Maka kita tak boleh disebut jahil. Apa sebab? Kerana pengetahuan seseorang tentang Las Vegas itu bukan sesuatu yang mesti diketahui. Faham ya? Jadi kalau tadi dikatakan bahawa kosongnya hati daripada pengetahuan terhadap sesuatu, itu tengoklah. Dia tak ada ilmu tentang sesuatu yang sepatutnya ada, yang patut diketahui, atau tidak mengetahui sesuatu di mana sesuatu itu memang tak
semestinya diketahui. Nah, kalau kita tak tahu tentang selok-belok lorong di Las Vegas, kan tidak wajib sunnah pun, tidak. Lalu apa kepentingan kita? Maka ketidaktahuan kita itu tidaklah membolehkan kita dipanggil jahil. Masalahnya, ayat Quran yang kita pelajari jemaskan. Dan konteks Nabi Nuh. Mengetahui Allah itu ada, esa, tak ada sekutu. Satu hebat yang berat disembah. Meyakini bahwa selepas hidup ini ada kematian, selepas mati ada kehidupan, ada pertanggungjawaban amal, ada balasan, ada surga dan neraka. Ini perkara-perkara yang wajib diketahui. Yang wajib diketahui, bahkan wajib diimani. Tiba-tiba orang ini langsung tak ada pengetahuan tentangnya. Tak ada pengetahuan tentang Allah yang Tuhan yang berat disembah satu-satunya. Maka orang yang tak ada pengetahuan namanya jahil. Jahil yang paling teruk lah. Kita wajib ada pengetahuan tentang hari akhirat berdasarkan maklumat daripada Allah yang memberitahu. Tiba-tiba kita tak tahu, jahil. Ya, kita layak dibagi. Maksud saya dalam diri kita masih ada sifat jahil, gitulah. Nah, sekarang ini mungkin agak keras ya. Contoh yang terakhir ini mungkin agak keras, tapi ini berlaku umum, mungkin termasuk diri saya. Al-Quran. Daripada alif hingga ya. Bukan alif dari ya. Al-Quran mana alif daripada hingga ya. Al-Quran daripada ba hingga sin. Bukan daripada alif hingga ya. Daripada ba bismillah hingga sin. Wan nas. Kan itu huruf pertama ba. Isinya adalah ajaran Allah. Hudan lil muttaqin. Ya, Quran itu. Ia furqan. Ia penunjuk kepada siratal mustaqim. Allah turunkan ini kepada kita untuk kita pahami, kita pelajari, kita yakini, dan kita amalkan. Itu Quran. Itu tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Artinya wajib kita mempunyai pengetahuan ilmu tentang minta maaf, tiba-tiba kita hingga saat ini masih saja ada ayat-ayat, surah-surah, sama ada banyak atau sedikit, lebih-lebih banyak, yang kita tak tahu. Kita tak ada ilmu tentang ayat itu. Macam mana meyakini, faham pun belum. Kalau dia yakin, apa yang awak yakini? Ya, saya yakinlah apa yang Quran kata. Tak apa masalah apa yang Quran kata. Tak tahulah yang penting. Kita sering menjawab begitu ya mas sekalian. Walaupun jawaban itu tidak salah, tapi kurang sempurna. Ya, saya yakin apa yang Quran kata. Apa yang Quran kata? Yang Quran kata lah. Apa yang Quran kata, saya yakin lah. Ya, tapi apa yang Quran kata? Nah, ini kan terhenti di situ. Maknanya hakikatnya kita belum tahu apa yang kita yakini. Meyakini isi Al-Quran itu wajib. Tapi bila keyakinan kita belum berdasarkan ilmu tentang Al-Quran, ya itu keyakinan yang belum sempurna. Saya tak kata ditolak ya, tapi perlu ditingkatkan. Sebab keyakinan kepada kebenaran, bila ia berdasarkan ilmu tentang kebenaran itu, Masya Allah. Kita beriman pada Allah. Allah suruh beriman pada aminu billah. Kan sebelum Allah suruh kita beriman kepada Allah, kan Allah suruh kita mengenalnya. Dalam bahasa Arab dipanggil ma'rifatullah itu kan. Ma'rifatullah. Sehingga ada ungkapan, itu bukan hadis Nabi ya, itu hanya ungkapan untuk memudahkan orang memahami agamanya. Awaluddin ma'rifatullah, itu bukan hadis Nabi itu. Dan juga bukan ucapan sahabat.
Ya, bukan hanya ucapan guru untuk memudahkan, memahamkan murid-muridnya. Awal agama itu yakni kenal kepada Allah. Dan Allah sebelum dia menyuruh kita beriman kepadanya dan kita wajib iman, Allah memperkenalkan siapa dia itu. Dan Quran itu isinya banyak ayat-ayat di mana Allah memperkenalkan siapa dia. Kenapa dia saja yang Tuhan yang sebenarnya? Kenapa dia saja yang berani sembah? Apa bukti? Kalau dia kata aku maha berkuasa, apa bukti kekuasaannya? Jika kata aku yang maha lembut, apa bukti kelembutannya? Jika dia kata aku yang maha pengasih, maha penyayang, aku maha bijaksana, apa buktinya? Allah perkenalkan kepada kita supaya kita kenal dia melalui alam ciptaannya. Jadi kalau kita hanya beriman tapi tidak mengenalinya, mana tak ada ilmu, ya sebetulnya dalam diri kita ini masih banyaklah sifat-sifat kejahilan kita dalam ini. Sifat jahil, ya mesti kita lawan. Mesti kita lawan. Walaupun alhamdulillah sudah beriman. Si kafir tadi, dahlah tak kenal, dah tak iman, dah tak kenal, memang teruk leh. Kenapa mengenal Allah? Kenapa Al-Quran itu? Bila tak kenal itu, tak punya ilmu yang jahil. Ya, karena memahami Al-Quran itu suatu yang mesti. Mengetahui makna Al-Quran itu suatu yang pasti. Bila kita tak tahu, maka kita jahil. Berbeza dengan mengetahui selok-belok, ceruk rantau, lorong-lorong kecil di Las Vegas, itu pengetahuan yang tak wajib pun, tak sunnah pun. Sehingga orang yang tak tahu tak boleh dikatakan jahil. Karena benda yang tidak diketahui bukan benda yang pasti. Apa wajib hukumnya? Atau paling tidak sunat? Setiap kita tahu bagaimana ilmu, cara buat putu mayam umpamanya. Coba kalau kita fikirkan, apa wajib hukumnya atau sunat paling tidak, setiap orang mukmin punya pengetahuan, punya ilmu tentang bagaimana cara buat mayam. Cewek kan tidak kan? Tak. Tahu tak apalah, kalau tahu mana apa boleh tahu. Kalau tak tahu pun tak apa, tak akan memberikan apa madarat. Nah, karena benda yang kita disuruh tahu tadi, ya, tak tahu pun tak berikan madarat dan tak wajib pun, maka jika kita tak tahu, tak punya ilmu kaitan dengan macam mana buat putu mayam, kita tak boleh disebut jahil. Hanya kerana tak ada ilmu tentang sesuatu yang tak perlu pun hakikatnya, tidak diperlukan untuk kita tahu. Malangnya jamaah sekalian, orang merasa hina karena malangnya orang merasa hina atau merasa minta maaf, merasa hina, merasa apa ya? Malu ke? Rasa malu atau rasa apa ya? Malu atau rasa bodoh atau rasa apa gitulah. Dia belajar bahasa Jepun. Wah, dia belajar apa bahasa Jepun, bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris. Wih, rasa-rasanya lah kalau cakap bahasa asing tak betul makhrajnya. Tak betul dia punya pronunciation-nya. Tak betul dia punya intonasinya. Tak betul dia punya slangnya. Wih, rasa malu. Awak ni cakap putih ke cakap Melayu? Ini awak dia punya intonasi ni apa totok sangatlah Melayu dia umpamanya. Bukan macam itu. Wah, rasa segan kan. Cakap Jepun Pelan rasa segan. Sehingga berusaha mesti betul. Macam perfect nak sebut. Ya, pronunciation-nya kena perfect. Rasa malu kalau tak betul. Tapi berapa orang atau kenapa masih ada saja orang Islam yang tidak sedikit pun merasa malu, segan, merasa kurang dalam dirinya bila tak betul baca Quran. Ia membetulkan makhraj bahasa putihnya karena malu bila nanti orang kata tak pandai. Tapi kenapa tak beria-ia membetulkan makhraj baca Quran? Bahkan ada yang kadang-kadang
tak ada usaha untuk membacanya. Jauh sekali memahaminya. Coba. Wah, kalau kita tak tahu Al-Quran tadi, kalau kita tanya Al-Quran, wahai Al-Quran, kami tak tahulah tentang awak ni macam mana bacanya ni, macam mana status saya ni, apa predikat untuk saya ni. Quran saja, awak bodoh, awak jahil. Tanya Quran. Lalu kita tanya Quran, wahai Al-Quran, kalau umpamanya saya masih tidak tahu sekarang, intonasi yang tepat bahasa Korea menyebut ini macam mana kena? Tak tahu. Tak apa. Quran kata tak apa. Awak tidak boleh panggil bodoh. Jadi dalam hidup ni kita sering salah istilahnya, keutamaan ke apa namanya. Sesuatu yang sudah tidak perlu kita anggap perlu, yang kecil kita anggap besar, yang besar kita anggap kecil, yang penting kita anggap remeh. Wah, kesilapan ini memang sangat dahsyat kesannya. Kalau kita tidak segera sedar dan berusaha untuk membetulkan, meluruskannya, ingat, masa dan peluang yang Allah berikan kepada kita di dunia sekejap, sesaat. Ya. Bahkan tiap hari saya katakan, kalau ikut kata Umar bin Khattab lah, umur kita dunia hanya sehari. Kata Umar. Kan Umar kata, carilah akhirat kamu, bekerja untuk akhirat, seakan mati besok pagi. Maknanya hari ini aja lah. Esok dah tak. Seakan-akan. Bila esok hidup, sehari lagi tambah. Jangan, tak apa, masih kan baru 30 tahun. Maknanya kalau umur 80 masih 50 tahun. Bukan. Umar kata, yakinkan dirimu bahwa hidup kamu hanya hingga hari ini. So, faham ya jahil di situ? Jadi bila Nabi Nuh kata, kamu kaum yang jahil, boleh jadi mana jahil makna pertama, kosong terhadap ilmu ini, boleh jadi. Atau jahil yang kedua, punya keyakinan berbeza dengan yang sebenarnya. Atau jahil makna ketiga, perbuatan mereka, amalan mereka, menyalahi dengan amalan yang dituntut, yang disuruh, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebab itulah ketika Nabi Musa diminta oleh kaumnya Bani Israel. Musa, kami nak tahulah siapa pembunuh orang yang terbunuh, yang mati itu. Ini ada orang yang meninggal atau belum mati dibunuh. Ni siapa pembunuhnya Musa? Ya, waktu itu belum ada pasukan penjasat ya. Jabatan forensik belum ada. Polis bagian penyiasatan, investigasi belum ada. Jadi terus tanya pada Nabi Musa lah. Musa pun tanya pada Allah. Ya Allah, ni kaumku nak tanya, nak tahu ni siapa pembunuh orang ni, nak tahu sangat. Allah turunkan wahyu bagi tahu pada Musa untuk dipanjangkan pada kaumnya. Hai kaumku, kalau kamu nak tahu siapa bunuh ni, Allah tunjukkan jalannya. Ya Musa, apa tu jalannya? Dan Allah suruh kamu sembelih lembu. Allah suruh kamu sembelih lembu. Apa jawab kaum dia? Musa, atatahiduna huzwa. Aku tanya kamu, siapa pembunuh orang ini? Kamu pula suruh kami sembelih lembu. Ada kamu nak jadikan kami ni hanya bahan ketawa, bahan ejekan. Kami serius nak tahu. Kamu pula memperang kami. Apa kena mengena nak mencari pembunuh seorang dengan menyembelih seekor lembu. Mereka menganggap, mereka merasa dipermainkan oleh Musa. Mereka fikir Musa buat sesuatu yang tak sepatutnya lah. Begitulah maksudnya. Mereka tuduh Musa mengatakan sesuatu yang tak sepatutnya. Karena mereka fikir Musa tidak melakukan sesuatu yang tak sepatutnya dilakukan. Karena mereka fikir Musa mengatakan sesuatu pada mereka yang tak sepatutnya Musa lakukan. Dan itu namanya bodoh. Bahasa mudahnya, engkau bodoh wahai Musa. Karena kau kata sesuatu yang tak sepatutnya kau katakan. Engkau suruh kami melakukan sesuatu yang tak sepatutnya engkau suruh.
Apa jawab Musa? A'udzubillah an akuna minal jahilin. Kaumku, aku berlindung dengan Allah daripada orang jahil. Tengok jawaban Musa. Aku berlindung dengan Allah daripada menjadi orang jahil. Karena kaumnya tuduh Musa jahil. Kenapa mereka tuduh jahil? Karena menurut mereka, Musa mengatakan sesuatu, menyuruh mereka sesuatu yang tak sepatutnya. Apa kaitan cari pembunuh dengan sembelih seekor lembu? Bagi mereka tak masuk ada akal langsung. Itu Musa kata, kau ni bodoh lah. Musa, kau ni bodoh. Musa, tak. Aku berlindung Allah daripada jadi orang bodoh. Faham betul-betul ya makna jahil ini. InsyaAllah nanti jamaah akan dapat pemahaman yang istilah kami dulu masa belajar al-aqrab ila sahih. Al-aqrab ila sahih itu maknanya yang paling dekat kepada yang benar. Karena pensara tafsir saya dahulu tak pernah. Dia selalu mengelak atau mengelak diri daripada mengatakan inilah yang paling benar. Dia tak kata begitu. Walaupun dia seorang mufassir, seorang doktor dalam bidang tafsir, yang keputusannya dulu dalam PhD-nya yakni summa cum laude. Summa cum laude. Itu astas mumtaz tuh. Tapi dia tak pernah dengar saya, dan saya ada kesan sentiasa berusaha mengelak dalam mentafsirkan ayat. Mereka itu dia mengatakan hadza huwal aqrab ila sahih. Dia kata inilah yang paling dekat kepada yang benar. Dia tak kata hadza huwal ashah. Inilah yang paling benar. Karena kesannya kalau kata inilah yang paling benar, yang dikehendaki Allah, maknanya memberi kesan yang pendapat yang tak sama dengannya salah. Dan itu bahaya. Saya itu kan hanya pemahaman, kan? Hanya pemahaman. Jadi saya ulangi, bila kita nanti mengkaji Al-Quran dan jumpa kalimat-kalimat jahil, apa sajalah, tolong fahami seperti ini. InsyaAllah nanti kita akan dapat makna daripada ayat itu lebih banyak dan lebih sempurna, atau kalau istilah kami dahulu, fahaman yang al-aqrab ila sahih. Fahaman yang paling dekat kepada yang benar. Bukan yang paling benar ya. Kalau yang paling benar dan yang lain salah, wah itu saya tidak ikut yang cara berpikir seperti itu. Paling tinggi hanya kata begitu. Itu jawaban Nabi Nuh. Tetap sayang kepada kaumnya, tapi dengan hujah-hujah yang tak mampu ditolak, tak mampu dipatahkan, tak mampu disanggah. Ibarat orang berhujah, Nabi Nuh ini, orang yang luar biasa dalam menyampaikan alasan, dalam penghujahan nomor wahid. Sudah jelas ya. Itu saya ambil tadi, saya mengambil kira jamaah sekalian. Saya sampaikan tadi, saya mengambil kira, rujukannya ya, tapi simulasi saya gabungkan, saya rumuskan begitu. Daripada tafsir Jalalain, itu tafsir yang paling kalau istilah kami dulu paling basic. Siapa ya di tempat kami dulu yang asal belajar, yang pernah belajar di pondok, macam wajib punya belajar ilmu tafsir, dan paling kurang tafsir yang dipelajari yakni tafsir Jalalain. Sebab yang paling mudah. Tafsir Jalalain yang digarap oleh dua Jalaluddin itulah. Syekh Jalaluddin Al-Mahali, Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Karena pengarangnya dua Jalal, namanya Jalaluddin. Ada dua Jalaluddin mengarang tafsir. Nama tafsirnya Jalalain. Jadi tafsir yang dikarang oleh dua orang yang bernama Jalaluddin. Tafsir Jalalain, atau tafsir modernnya tafsir Maisir, tafsir As-Sa'di, atau tafsir yang mudah difahami dengan bahasa kekinian. Tafsir yang luas, penjelasannya, uraiannya, bahasa yang mudah difahami, tidak berbelit-belit, namanya tafsir Al-Wasit. Saya selalu menyebutkan yang jadi rujukan, yang saya rujuk. Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi, mantan Syekhul Azhar dahulu lah, yang sudah meninggal, Syekh Tantawi. Al-Wasit, itu tafsir Al-Alusi,
dari beberapa tafsir yang sebelumnya tadi, saya ambil kesimpulan maksud ayat ke-29 itu seperti itu. Bila saya rangkumkan dan saya susun semacam dialog, karena ini dialog antara Nuh dan kaumnya, isinya lebih kurang seperti itu. Mengambil kira sebab kalau sampaikan satu persatu itu mungkin makan masa yang lama. Apalagi ada yang sama. Ya. Contoh pemahaman dalam tafsir jalan lain dengan tafsir Maisir, dengan tafsir Adi, ada persamaannya. Jadi saya ambil yang sama, satu poin, lalu itu ada perbezaannya kita. Saya rangkumkan jadi sebenarnya saya sampaikan dalam bentuk macam dialog tadi. Jadi mudah-mudahan ya memudahkanlah bagi saya untuk menyampaikan tentunya dan bagi jamaah yang mengikuti sama-sama. Dan yang menarik sekali, sebenarnya ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya, walakinni arakum qauman tajhalun, bagi kita yang sudah tahu sedikit sebanyak bahasa Arab, karena saya tahu ramai yang sudah belajar bahasa Arab, dan tolong yang belum belajar, join samalah kelas bahasa Arab, dan yang sudah belajar itu jangan berhenti, jangan berhenti belajar bahasa Arab, karena manfaatnya nanti sangat banyak. Kita akan tahu manfaatnya. Ya, teruskan saja. Kalau jamaah fikir kata, air belajar, tak belajar serupa je, dari dulu belajar macam aja. Ya, ingatlah firman Allah. Kul hayastawina ya'lamun alladziina ya'lamun. Ada kamu fikir sama orang yang tahu dan orang tak tahu? Jadi itu tak tahu dah. Takkan orang belajar dan tak belajar sama. Tapi dah bertahun-tahun, ya, maafum sajalah. Ya, maafum sajalah. Ada peribahasa Arab mengatakan, ini bukan hadis Nabi ya. Peribahasa Arab mengatakan, kata-kata hikmah bahasa Arab lah. At-ta'allum fi sighar kanaksi ala hajar. Belajar pada usia muda, usia belajar. Usia belajar itu usia masuk sekolah rendah, sekolah menengah, ambil apa? PMR ya, PMR, SPM, STPM, masuk college, itu dipanggil usia belajar. Jadi belajar pada usia belajar, karena masuk usia belajar itu, kanaksi alal hajar. Macam mengukir, melukis, mengukir, memahat atas batu. Sehingga hasil ukirannya, hasil pahatannya kekal. Coba kita pahat atas batu. Ya, kalau itu insya Allah 10 tahun tak akan hilang tuh. Tak akan hilang. Tengok batu-batu bersurat tuh. Ratusan tahun masih boleh dibaca. Maklum diukir. Itu belajar masa usia belajar. Sebaliknya, at-ta'allum fis sighar kan naksi 'alal bahr. Belajar pada usia, bukan usia belajar lagi. Usia belajar memang sepanjang hayat, tapi kan usianya bukan masa usia di bangku sekolah kan, sudah dalam usia rumah tangga, usia dalam kerjaya, usia mempunyai banyak tanggung jawab pada keluarga, masyarakat, pada anak, pada cucu. Nah, itu dipanggil at-ta'allum fil kibar. Belajar semasa usia dewasa seperti itu. Bukan tak boleh, bahkan tetap disuruh. Hanya saja kan naksi alal bahri. Macam melukis di atas laut, di atas air. Kita gambar di atas air, nampak sekejap aja, lepas itu rata semula. Rata semula. Ya maklumlah, itu tidak mengapa. Sebab Allah tidaklah mempertanggungjawabkan sangat tentang hasil usaha kita. Akan ditanya oleh Allah, kita berusaha atau tidak. Gitulah. Jadi bagi yang belum bahasa tak belajar bahasa, tolong belajar. Yang sudah belajar, teruskan, jangan putus asa. Yang ini saya sampaikan tadi, kalau kita tahu itu, tengok ya. Contoh, ini satu lagi yang saya sampaikan. Qauman tajhalun. Tajhalun ini fi'ilnya mas kalian. Dalam bahasa Arab namanya kan fi'il muta'addi kan. Fi'il muta'addi maknanya fi'il yang perlukan maf'ul bih. Kata perintah za'ba, fi'il yang melampau. Dia melampau perlulah objek. Tapi dalam yang apa namanya yang transitif kan, perlu objek. Dan tashalun dalam ayat ini, walaupun dia fi'il muta'addi, fi'il melampau, objeknya tidak disebut. Sesungguhnya kamu kaum, kamu bodoh.
Kamu tak tahu tentang apa. Kan tak disebut objeknya. Nah, dalam kaidah, ini dalam kaidah usul fiqh yang sekalian, hadful ma'mul yufidul umum. Bila suatu ma'mul atau objek bagi suatu fi'il itu dibuang, tak disebut objeknya, maka ia memberi faedah umum. Bermakna ketika Nabi Nuh kata pada kaumnya, kamu ni tajhalun, kamu ni jahil, kamu ni tak tahu. Maknanya yang mereka tak ketahui bukan benda yang kecil, tapi benda yang besar. Termasuk benda yang besar. Yang mereka ketahui bukan sedikit, tetapi banyak. Maknanya, jangankan mereka tak tahu banyak, sikit pun tak tahu. Gitulah. Jangankan mereka tak tahu benda yang besar, benda yang kecil pun tak tahu. Jadi ini kalau dalam bahasa anak sekarang lah, kejahilan kaum Nabi Nuh dalam ini juga kejahilan yang pada peringkat maksimum. Sudah peringkat maksimum lah. Dipanggil hyper jahil lah begitu. Makna hyper jahil itu kita peroleh daripada ayat tajhalun yang tidak disebutkan maf'ul bihnya. Itu ada ilmu lain untuk memahami seperti itu. Sebab itu saya tadi, insyaAllah kalau kita ada sedikit ada asas bahasa Arab, lebih mudah. Ya. Jadi saya galakkanlah, saya doakanlah. Ya, saya tidak boleh memaksa, saya hanya mendoakan agar semua kita ini ya yang belum belajar bahasa Arab, joinlah kelas bahasa Arab. Yang sudah itu teruskan. Walaupun belum pandai-pandai juga, teruskan. Dan yang sudah dapat sijil mungkin, jangan berhenti di situ. Sijil itu baru kunci, jamaah sekalian. Baru kunci. Ibaratnya kita sudah beri kunci, dah dapat kunci. Ya gunakan kunci itu. Buka almari sana, buka peti situ, buka laci itu. Jangan dah kemana bawa kuncinya. Dah punya diploma, ya dikunci. Oh, buka sendiri, kuat kaji. Sambung sini, apa itu maksudnya. Sebab, ya kita tidak boleh berhenti. Tidak boleh. Saya, Yama sekalian, tidak boleh terus belajar. Karena kalau setelah kita faham makna tajhalun itu seperti itu, tidak mengetahui, tidak punya pengetahuan tentang sesuatu yang sepatutnya kita tahu. Itu jahil. Kalau jahil kita artikan tidak mengetahui, tidak ada pengetahuan tentang sesuatu yang sewajibnya kita punya pengetahuan tentang itu. Kalau itu terlalu banyak yang kita belum tahu, yang kita patut tahu, bermakna dalam diri kita masih banyak sifat-sifat jahil itu. Maka kewajiban kita menghilangkannya. Selagi Allah bagi kita peluang. Apatah lagi dalam kitab Wiqayatul Insan min Syaitan, kata Syekh Wahid Abdul Salam Bali, al-jahlu, kejahilan itu madkhalus syaitan al-awwal. Pintu setan yang pertama dalam diri kita yang dimanfaatkan oleh setan untuk menyesatkan Bani Adam. Bani Adam mudah disesatkan oleh setan jika dalam dirinya penuh kejahilan. Jadi jahil itu baru pintu. Kalau jahil mana pintu itu terbuka sehingga setan sedang keluar masuk. Menyesatkan Bani Adam itu mudah sangat. Wa'iyadzubillah. Jadi kita tutup rapat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir wal asri innal insana fi khusr ladina amanu shalihat. Tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.